Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan penulisan laporan dari mata kuliah simulasi bisnis yang merupakan sebagai tugas untuk evaluasi akhir semester atau EAS semester ganjil 2022-2023. Nah, berikut ini adalah penjelasannya berkaitan dengan pembuatan laporan tersebut. Nah, ketentuan laporannya itu terdiri dari di sini ada ketentuan pengetikannya, yaitu pastinya kita mengatur atau men-setting dokumen, yaitu kertas ya, ukuran kertas A4, kemudian marginnya yaitu margin kiri 4, kemudian atas kanan bawah 3 cm, spasi 1,5, kemudian jenis hurufnya Arial dan ukuran hurufnya adalah 12. Kemudian selanjutnya, nah, rencana kegiatan. Nah, ini berkaitan dengan yang nanti akan kita lakukan pada saat kita akan membuat laporan tersebut. Oke, yaitu yang pertama, rencana kegiatan yang pertama yaitu yang minggu 1 sampai ke 7 ini sudah dilakukan, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 21 November kemarin, yaitu berupa pengarahan kuliah Simbis dan penyampaian materi dan pembentukan kelompok serta pembuatan ETS ya. Kemudian selanjutnya minggu selanjutnya atau pertemuan ke-8 sampai pertemuan terakhir, yaitu berupa materi, sedikit materi, dan nanti berupa bimbingan-bimbingan ya, bimbingan-bimbingan yang akan dilakukan di masing-masing kelompoknya, yaitu dilaksanakan pada tanggal 28 sampai tanggal 9 Januari. Kemudian rinciannya 28 sampai 10 Desember itu bab 1 dan bab 2 serta revisi. Kemudian bab 12 Desember sampai dengan 14 Desember itu bab 3 dan bab 4 serta revisi. Kemudian setelah itu 26 sampai 7 Januari itu finishing berupa tanda tangan, merapikan laporan, membuat cover biasa dengan warna biru. Bukan plastik ya, tapi cover biasa pakai soft cover. Kemudian pengumpulannya itu diperkirakan antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Januari. Nanti tergantung dari pengumuman yang nanti akan disampaikan oleh bagian yang bersangkutan atau yang berkaitan. Nah, kemudian selanjutnya selain ketentuan dan rencana kegiatan, di sini ada penjelasan dari sistematika penulisannya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu berkaitan dengan penjelasan secara umum ya, penjelasan secara umum dari bab 1 sampai dengan bab terakhir, termasuk di dalamnya adalah format dari laporannya. Nah, jadi nanti kita bekerjanya atau pembuatan pada saat pelaksanaan pembuatan makalahnya itu adalah berdasarkan dari rencana kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi kita patokannya dari situ ya, supaya nanti penyelesaian dari laporannya itu tepat waktu. Nah, apa saja yang nanti akan kita bahas di dalam laporan dari simulasi bisnis ini, yaitu yang pertama adalah bab 1 berkaitan dengan pendahuluan. Ya, bab 1 berkaitan dengan pendahuluan. Nah, ini bab 1 itu terdiri dari latar belakang, kemudian setelah itu ada rumusan masalah, kemudian ada maksud dan tujuan, nanti dipecah ya, berarti maksud apa, kemudian tujuannya apa. Kemudian selanjutnya adalah ada bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka itu nanti merupakan dasar dari penjelasan yang ada di bab 3. Dasar dari penjelasan yang ada di bab 3.
Nah, apa saja yang nanti akan dibahas di bab 2, yaitu pertama adalah berkaitan dengan konsep-konsep. Ya, jadi konsep-konsep apa saja yang nanti akan dijelaskan di dalam bab 2 tersebut, yaitu antara lain adalah satu, konsep produk dan produksi. Ya, konsep produk dan produksi ini menjelaskan tentang merek, desain, fitur, fungsionalitas, varian, kualitas, sifat produksi, strategi pengadaan, pola produksi, strategi pelayanan, dan strategi lokasi. Nah, ini nanti dijelaskan secara teori terlebih dahulu. Apa itu merek, kemudian apa itu desain, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada konsep pemasaran, yaitu teori berupa model kanvas, target pasar, slogan, sampai dengan pelayanan purna jual dan delivery. Jadi meskipun konsep pemasarannya itu luas, nah yang diambil itu yang di sini aja ya. Jadi langsung to the point penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada konsep keuangan, itu ada menjelaskan tentang strategi, pendanaan, pengelolaan kas, investasi, pembayaran, dan penerimaan. Dan yang selanjutnya adalah konsep yuridis, yaitu menjelaskan tentang teori legalitas usaha atau perusahaan. Itu adalah bab 2. Nah, kemudian selanjutnya ada bab 3, yaitu berkaitan dengan pembahasan. Nah, pembahasan ini nanti dibagi menjadi 5 poin. Ya, 5 poin sampai ke pembahasan ya, yang ada di poin yang terakhir. Yang pertama adalah berkaitan dengan gambaran umum simulasi bisnis PTX. Gambaran umumnya, maksudnya gambaran umum perusahaannya, ya, gambaran umum perusahaannya. Kemudian setelah itu ada benchmark, ya, ada benchmark. Nah, ini sebenarnya ada penjelasannya. Ya, ini nanti lebih detailnya lagi karena ini lebih baiknya lagi pada saat kita membuat langsung laporannya. Jadi nanti pada saat sudah masuk ke bab 2 baru nanti akan dijelaskan tentang penjelasan-penjelasan yang ada di bab 3. Kemudian selanjutnya ada benchmark, ya, benchmark. Jadi perusahaan perusahaan rujukan ya dari perusahaan yang kita buat, ya, pastinya perusahaannya itu sejenis, ya, perusahaannya sejenis, supaya nanti pada saat kita akan mengelola usaha tersebut kita sudah ada dasarnya. Kemudian setelah itu ada di sini ada competitive landscape. Nah, competitive landscape ini bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Jadi nanti Anda tinggal masukkan nanti yang ada di kolom-kolom dari tabel ini. Kemudian selanjutnya ada desain model bisnis, ya, desain model bisnis ini nah, ini nanti berkaitan dengan penjelasan yang ada di bab 2 tadi. Kalau tadi di bab 2 itulah adalah berkaitan dengan teori. Nah, kalau yang di sini berkaitan dengan perusahaan yang kita teliti, ya, berkaitan dengan konsep produk dan produksinya, kemudian konsep pemasaran, konsep keuangan, dan konsep yuridis. Kemudian selanjutnya ada budaya organisasi, itu berkaitan dengan nilai-nilai berkah, ya, namanya itu brave, improvement, responsibility, kolaboratif, aktif, dan humanity. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan inti dari simulasi bisnis ini, yaitu berkaitan dengan analisis model kanvas, ya, analisis model kanvas yang sudah pernah ditugaskan pada saat ETS, ya. Nah, cuman bedanya nanti di sini nanti akan dijelaskan yaitu penjelasan yang berkaitan dengan poin-poin yang ada di setiap komponen-komponennya. Yaitu nanti di 3.5.1 itu analisis model kanvasnya, kemudian yang 3.5.2 itu adalah penjelasannya. Penjelasan secara deskriptif. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan bab yang terakhir atau bab 4 adalah penutup, yaitu simpulan yang sudah dipaparkan dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Oke, itu bab 4, ya. Dan yang terakhir adalah
berkaitan dengan referensi. Nah, referensinya itu pastinya berkaitan dengan buku-buku yang ada di aspek-aspek tadi ya, berkaitan dengan itu. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan dari poin-poin yang ada di setiap babnya. Nah, kemudian setelah itu kita teruskan. Nah, ini untuk layout ya, atau contoh dari makalahnya seperti ini ya. Jadi ini cover ya, kemudian disusun oleh mahasiswa, nama mahasiswa dan NPM. Kemudian setelah itu Universitas Teknologi, program studinya apa, tahun ya, tahunnya tahun 2023. Kemudian ada lembar pengesahan, penyusun, ketua tim, dan dosen pengampu. Kemudian ada kata pengantar. Nah, ini nanti tahunnya tahun 2023 ya, Januari tahun 2003. Di tahun 2023. Kemudian setelah itu ada daftar isinya. Nah, daftar isi lengkapnya itu kayak gini ya. Dari lembar pengesahan, latar pengantar, kemudian ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Bab 1 ada 3, kemudian bab 2 ada 4, dan bab 3 itu ada 5. Ditambah dengan 35.1 dan 35.2. Jadi ada 7 poin. Kemudian ada penutup, dan setelah itu daftar pustaka serta lampiran-lampirannya. Oke, mungkin itu ya penjelasan secara umum berkaitan dengan penulisan laporan simulasi bisnis. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.